Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang norma dalam kehidupanku. Nah, dari tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis norma yang perlu dipatuhi serta dampak jika melanggar norma di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan benar. Nah, norma di kehidupan sehari-hari itu kalian tahunya ada berapa? Norma di kehidupan sehari-hari itu ada 4. Yang pertama ada norma agama. Norma agama itu aturan yang berasal dari Tuhan atau ajaran agama. Norma agama harus ditaati setiap umatnya dengan cara melaksanakan ibadah dan ajaran agama masing-masing. Apabila melanggar norma agama, kita akan mendapatkan sanksi berupa dosa atau hukuman di dunia dan di akhirat setelah kita meninggal nanti. Nah, contoh dari norma agama itu yaitu melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Yang kedua, ada norma kesusilaan, yaitu aturan yang bersumber dari hati nurani. Norma kesusilaan membuat kita dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan dapat menimbulkan perasaan bersalah, gelisah, malu, takut, dan menyesal. Untuk contohnya yaitu kita sebagai manusia tidak boleh berbohong. Nah, norma yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma ini bersumber pada aturan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan juga bersumber dari kebiasaan masyarakat, sehingga disebut juga norma adat. Norma kesopanan di setiap daerah berbeda-beda. Jika norma kesopanan tidak dipatuhi, dapat tercipta perselisihan di antara masyarakat. Contohnya, kita harus sopan santun pada orang yang lebih tua. Lalu kita juga harus berpakaian sopan dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, yang terakhir ini ada norma hukum. Norma hukum itu aturan tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap warga negara. Norma hukum dibuat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keteraturan di masyarakat. Pelanggaran terhadap norma hukum akan dikenakan sanksi berupa teguran dari petugas kepolisian, tilang, denda, atau bisa hukuman penjara. Contohnya, kita harus menaati aturan lalu lintas yang telah dibuat, seperti memakai helm dengan benar, tidak menggunakan telepon saat berkendara, dan menaati rambu lalu lintas. Oke. Setelah kita membahas norma, kita juga harus membahas hak dan kewajiban di kehidupan sehari-hari. Apa sih hak itu? Hak merupakan segala sesuatu yang pantas diperoleh oleh masing-masing individu. Nah, penerapan hak di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan keluarga, setiap anggota keluarga memiliki hak yang berbeda-beda. Ayah mempunyai hak, ibu mempunyai hak, anak juga mempunyai hak. Di lingkungan sekolah, warga sekolah mempunyai hak, yaitu segala sesuatu yang pantas didapatkan oleh setiap individu ketika sedang berada di sekolah. Lalu yang ketiga, hak di masyarakat adalah kewenangan yang didapatkan setiap individu untuk menerima atau melakukan sesuatu. Nah, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak tersebut. Nah, kewajiban di rumah harus menyayangi adik dan kakak, menjaga kebersihan rumah, meminta izin sebelum keluar rumah,
mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam rumah, dan mendengarkan nasihat dari orang tua. Nah, kalau kewajiban kita di sekolah, apa saja? Yang pertama, kita harus menghormati guru dan warga sekolah lainnya. Yang kedua, menghormati dan menyayangi teman. Lalu menjaga kebersihan sekolah, kelas, dan harus mematuhi peraturan dan tata tertib di sekolah. Nah, kalau kewajiban di masyarakat itu, yang pertama memakai helm ketika berkendara. Yang kedua, menghargai budaya dari daerah lain. Lalu menghormati agama orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan menjaga kelestarian lingkungan.